Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Khasailul Muhammadiyah li Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidil shalihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala ila an qala wa yaqulu wa faminha annahu tahta dhil arsy yaumil qiyamah qala sallallahu alaihi wasallam man intadhara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allah yaumil qiyamah tahta dhil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Di antara keutamaan umat Nabi Muhammad yang punya hati yang luas untuk menolong siapapun sehingga Allah balas segala kebaikan itu. Jangankan sesama manusia, kebaikan kita dengan makhluk selain manusia, para binatang akan dibalas. Banyak di antara orang itu masuk surga gara-gara binatang. Imam Ghazali kita kenal sebagai Hujjatul Islam, punya kitab Ihya Ulumuddin. Setelah beliau wafat ada yang mimpi, wahai Imam, bagaimana engkau mendapatkan rahmat Allah Ta'ala? Kata Imam, bukan karena ibadahku, keilmuanku, kealimanku, kitabku, tapi di saat suatu hari aku menulis kitab, ada lalat yang jatuh di tinta. Nah, akhirnya aku selamatkan, aku bersihi dan terbanglah lalat itu. Berkat seekor lalat yang aku kasihi, maka aku mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang. Dengan benda-benda juga, tumbuh-tumbuhan, ya, dan seterusnya, ya. Makanya haji itu luar biasa. Orang pergi haji itu atau berumrah melepas ihram, memakai kain ihram, melepas semua baju yang ada yang dia miliki, yang mana baju itu lambang status setiap orang, ya. Baju para ulama lepas, pakai kain ihram, ada boleh nggak bolang, bajubah ada boleh, meskipun ulama seganal apapun ulamanya, ihram dua baju putih itu Pak. Pejabat setinggi apapun, bintangnya, lepas semua seragamnya. Orang kaya semahal apapun pakaiannya, lepas semuanya. Kemudian dilarang di saat ihram membunuh binatang, ada boleh membunuh binatang. Orang kalau melepas daripada status harus punya kasih sayang kepada orang lain. Dengan binatang pun gak ada boleh dibunuh. Tumbuhan-tumbuhan pun gak ada boleh dipotong. Apa ada yang menabang pohon di sana? Tangkap polisi benar aja. Ada juga pohonnya lah, ada kelihatan lagi pohon kurma mungkin di ujung-ujung mana. Al-Hibak tuh gedung-gedung bangsa adalah suah di Makkah melihat pohon kurma. Kan, padahal padangnya kurma tuh. Nah, tapi di Madinah ada Bang. Nah, bila ke pasar Madinah tuh ada kenapa namanya? Pasar kurma lah. Nah, pasar kurma tuh pindah perkebunan. Nah, tuh banyak aja melihat pohon kurma. Nah, di pasar kurma itu dia makan aja situ sepuas-puasnya. Anak 2 kilo gak makan. Halal-halal loh Bang. Nah, sebuting, 2 butingnya bila berdiri situ makan aja, taruh suruhnya makan nih jar. Jadi orang kayak itu
orang berjualan ya, sebiji, dua biji, tiga biji, selamanya hendak makan suruh aja makan. Makanya bila orang berjualan wadai, apakah rasai dulu sebuting dua buting? Ya, berjual buah kah rasai dulu, koyakakan limau manis tadi dikoyakakan, jangan tulisannya aja limau manis. Nah, kedua ini memuyakakan, nah itu hati-hati dia. Tulisannya limau manis memuyakakan kedua ini. Nah itu hati-hati. Nah, yang hebat lagi cari pian seorang kuyak seorang situ rasai, bilanya masam harus itu kari. Nah kemudian orang yang membantu orang lain ya, dalam riwayat siapa yang menunggu orang yang ada kawa membayar hutang. Nah orang tuh punya hutang, jatuh temponya, kita beri tempo kelonggaran waktu. Jadi berhutang tuh kalau bisa bercatat lah. Ulun jara sudah menghutangin yang kada bercatat nih biar. Ulun rancak menghutangi orang nih. Wah ini jara sudah. Siapapun yang datang, kada tapi ulun percaya lagi sudah. Pengalaman sudah. Nah, jadi siasatnya bila orang berhutang tuh bari aja gen, bari aja. Bila orang tuh datang berhutang nangis-nangis tuh kada bayar tuh. Tapi bila orang tuh datang kawal lah, kita itu menolongi lah kawal. Artinya ulun ini rancak mengutangi, artinya korban juga tuh, artinya mengamalkan juga, mengamalkan meskipun wah ini ya jarang sudah orang berhutang tuh. Jadi sampai jutaan juga datang ke rumah tuh, jutaan berhutang ulun hutangi keperluan macam-macam. Ya, mengharap ini Pak, tapi alhamdulillah ini udah lagi Pak mendatang. Nah, ini dapat pahalanya ini banyak. Jadi bila ini itu menelpon kita ujarnya kawa kita ini kada wanipang memaksa ibaratnya kan, namanya kita ini baik, orang datang kita mengutang itu berarti itu orang baik, orang ketujuh menolong, ngalih wayah ini biar ngalih orang tuh bila wani mengutang itu orang luar biasa, apalagi nang kawa nang juta-jutaan kadang nang ratusan aja juta-jutaan mainnya. Bila inya hakun membuka tambahan waktu atau sekaligus merelakan ayo jangan usah dibayari. Nah, maka di hari kiamat Allah berikan naungan, terutama di padang mahsyar. Itu matahari 1 mil, 1 jarak bilah celak mata. Bilah celak mata tuh berapa senti? Itu matahari. Bila tidak ada payung naungan, ya, maka menggurak otak, menggurak kepanasan, kepaluh, ada nang tinggalan dengan paluhnya. Maka orang yang punya di dunia ya, punya ada amaliyah ini, biasa menolongi orang, ya artinya ya sudah ada apa-apa. Bila orang kada bayar, ya udah bisa didoakannya atau diikhlaskannya, dua aja lagi, didoakan mudahan yang bayar, atau bilanya meninggal ikhlasnya sudah, bismillahkannya lagi sudah. Maka mendapatkan naungan kelak di hari kiamat, ya, mendapatkan naungan, kada kepanasan, kada ketakutan.
Bahkan dalam riwayat inna awalan nas yastadillu fi dhillillahi yaumal qiyamah. Orang yang pertama-tama mendapatkan naungan, ya, atap perlindungan di hari kiamat, orang yang bisa memberikan waktu tambahan bayar hutang, waktu tambahan, atau inya sodakohakan, dua, ya, luar biasa. Bahkan maksudnya adalah dia merabit catatan hutangnya, ya sudah, kurabit, hapus, bebas engkau tanpa hutang. Jadi ada bahari kisah salah satu seorang wali tujuh menghutangi orang daerah Mesir, menghutangi orang sampai nang berhutang ini. Jadi rancak sidin bacaraan di rumah beundakan orang sugih. Sekalinya semakin banyak nang berhutang, semakin banyak nang kada datang. Ya sidin bertakun, kenapa nih banyak kada tapi datang? Aku undak ujarnya, wahai Tuhan, mereka tuh supan karena hutangnya lawan dia. Ujarnya kada usah supan, datang aja. Jangan kada usah supan, bila ada bayari, bila kada merelaan di sini. Wah. Ada lagi sudah ya orang nangka tujuh seperti ini ngalih cariannya, ada cuman ngalih. Inggih. Kayak itu pang artinya zaman ini orang sudah banyak angan-angan, banyak model kayak banyak jadwal tuh bang, jadwal batu tukar nih. Canggih-canggih, wah ini handphone hanya nukar sehari, isok keluar pulang nang hanyar, nah hanyar. Iya sudah lalu hendak menjual lah ya. 200 bila menjual sehari itu ruginya. Hanya nukar keluar pulang nang hanyar, penasaran pulang. Itu akhirnya kada kawal lagi, hendak duit tuh hagan amal tuh ngalih. Nah, ini zaman ya sudah berbeda. Jadi ada keutamaan seperti ini menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Karena Nabi kita diutus tuh kasih sayang. Bila ada orang susah dibantu. Begitulah Nabi kita ajarkan. Kemudian juga diantara keutamaannya, Nabi kita bersabda, man arada an tustajaba da'watuh fatuksyafa kurbatuh falyufarrik an muqsir. Siapa yang ingin doanya mustajab dan hilang segala kesusahannya, hendaknya dia menolong orang yang kesusahan bayar hutang. Ya, maksudnya yang pertama menghutangi orang, yang kedua nang bisi hutang dibebaskan atau sekiranya nyaman. Bila kawa ketujuh menolong orang, apapun bentuknya, menghutangi atau bila berhutang, kada tapi dingalihi. Nah, wah ini nang menghutangi pak nang dingalihi, nang berhutang nyaman. Nang menghutang ini hari-hari menagih kayak orang gila nih, pojok-pojok sana. Nang berhutang santai aja di rumah nah. Datang lagi hutang di mamainya pulang. Bahari itu nang berhutang supan, beradab, takutan. Nah, wah ini terpenting sudah. Nang berhutangi ini nang pina nyanyok. Bahari nang berhutang tuh nyanyok. Anda paling sudah zaman deh. Lalu akhirnya banyak riba di mana-mana. Pembiayaan atas nama koperasi, jual pinjam dan seterusnya, kadang ada sistem riba, ada kadang. Tapi ada juga nang bujur. Ada juga seperti misalnya ada
simpan pinjam jual barang gadai yang bentuknya sewa tempat, letakkan HP atas bayar sewa tempat akadnya boleh, cuman kurang lebih cuman akadnya bujur. Jadi harus belajar fikih tuh, hilah namanya, supaya kada kena akad riba. Atau kendaraan dimasukkannya ke gudang, jadi bulanan itu bayar akad menyimpan, lain bayar inya berhutang. Nah, kalau bayar berhutang hampir riba. Tapi akadnya kalau sebulan, karena sewanya ini tergantungnya dihitungnya, karena biasanya kendaraan terlarang, sewanya terlarang, sewa mandak barang ya. Nah itu bujur aja. Banyak nang kayak itu ini ya, sistemnya sah-sah aja nang seperti itu ada bapak yang gitu. Namanya kedada lagi sudah orang menolong ini ngalih. Ulun aja jarang, apalagi mana lagi mencari guru aja nek ada kau menolongi kan kali mana juga hanya ini ya ada televisi apa ya Pak? nah Pak ini harus kita masih kunci. Gila jadi Bang, awak. ya Pak gue udah buka tuh caranya lampu mati. nah Lampu mati. ya tawasul Namanya guru aku ulangnya tinggi. Kayak orang tinggi. Alhamdulillah. Ustaz, soalnya akhirnya aja. buatnya Nggak ada lampu, warna ini nyala lampunya. Apa? Dibakar pulang. Mungkin kami itu jam-jam kalau caranya orang kita itu sih sudah belajar kalau Jakarta sih. Kami orang pegamat itu gue lah jam-jam kalau masuk gue. Dia tahu gue masuk bikinnya tinggi. Kayak nang simpak kita harus kita pakai kayak gitu dah kartunya tuh jangan berkat kita berkahnya makanya iya soalnya nah dia kartu itu tuh orang sunyi kan ada yang gua ngalak mah orang berjalan lagi ini udah lagi anu kesetaranya mau gue buka di foto-foto kami masukkan kami juga kalau namanya tadi kita juga kita tes tawaran pulang nggak mau keluar soalnya gua kada mau pulang masuk ayo kita mau masuk maka ukur kita di dalam lah mata mengantuk sudah dia punya soalnya udah tak siko pulang begini itu pulang iya nah itu tuh ini jadi orang yang katuju menolongi juga ditolong ya, jadi bila kita kesusahan ada tuh jadi doa kita mustajab, kesusahan kita hilang sebab kita katuju menghilangkan kesusahan orang lain. Jadi bila kita tuh ada kesusahan ingat aja hari itu siapa yang pernah susah kita tolong itu jadi hati itu dah berdoa doa selamat lo bilang ada hafal lagi doanya di hati aja ya Allah nah ingat bahari pernah mudahan ada yang menolong nah enggak itu aja nggak ada gampangan sih dia ini aja kan bisa ada balam bisa gorengan membuka lawang buka kenapa jurang nih goreng buka lawang nih anu lampu mati tinjak bukan orang nang lucu lagi nang di muka nang lift tadi biar nang diam di situ lah iya maka sunyi lah iya am sudah bisa nang binian hirang ganal tuh dari mana kak turunnya tuh kayaknya lain manusia tuh ini
manusia tuh kadang hirang juga. Lama pulang tinggi, Pak kita. Aku gula 3 kali gula itu dingin sekali. Kalau awal dua dingin itu rumahnya 2 sekong. Itu pada kali di bawah Cina. Kalau harus gula kayaknya ya, gula Indonesia itu. Padahal kan aja waktu mana ulun ini makinnya halus lagi. Udah beda bawah Cina. Nah, kemudian juga diriwayatkan ada orang yang tidak pernah beramal. Arti beramal itu kada tapi banyak amalannya, kada tapi kelihatan berbuat baik. Ini Nabi kita berceritakan dalam hadis. Tapi dia pernah menghutangi orang. Maka Nabi kita bersabda, "Khudh ma tayassar waqruq ma usira wa tajawaz." Nah, kemudian dia berkata kepada utusannya, tagih bang, tagih. Tapi ujarnya, bila inya kawam bayari berapapun ambil, kada mesti sekian. Bila inya kada kawam bayari tinggalkan. Nah, itu pesan tuannya nih lawan pembantunya. Datangi itu hanya ada hutang sudah jatuh temponya. Tapi ujarnya, apa nang kawa bayari ambil, jangan dipaksa. Yang kedua, bila kada kawa bayar, dah tinggalkan. Nah, kemudian dia mengharap bahwasanya ketika dia membebaskan hutang orang, Allah bebaskan segala dosanya. Di hatinya nangka itu. Maka ketika dia meninggal, nah, Allah katakan, hal amilta khairan qat, bulan adakah ikam berbuat amal baik? Lalu inya menjawab, la, kada suah. Asa kada ingat gawian apa nang baik. Lalu ujarnya, kecuali ada sebuting kisah yang tadi. Nah, lalu Allah katakan, qad tajawaztu anka. Mun itu ayo ikam pernah ujar Allah dalam bahasa kisah ini, kejadian yang Nabi ceritakan, kisah yang ada tentang orang itu, karena engkau telah memaafkan salah satu hambaku daripada kesusahan, maka di saat engkau kesusahan tidak ada amal baik kecuali ada satu kebaikan, maka aku pun memaafkan engkau. Nah, ini dalam riwayat, nahnu ahaqqu bidzalik wa tazawwazu anhu. Kami, kata Allah, sebenarnya lebih pantas untuk berbuat memaafkan orang lain daripada engkau sekedar manusia. Engkau manusia bisa memaafkan, bagaimana saya, kata Allah, Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Maka saya tidak mungkin ya membuat orang susah lebih susah. Engkau susah tidak punya amal, saya susahkan masuk ke neraka, tidak mungkin. Karena engkau punya hati yang baik kepada orang lain. Nah, ini ada riwayat daripada hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih cerita ini. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Allah ceritakan, Nabi ceritakan tentang orang yang membantu menghutangi saudaranya. Ya, mudah-mudahan kita punya hati ketujuh menolongi orang. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fakina fakihana sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sallam rabbil alamin subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.